Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Video ini berisi tentang tanaman atau sayuran yang sering disebut dengan sawi hijau atau dikenal juga dengan nama caisim. Dan rekaman gambar ini saya ambil di kebun sawi di daerah Samarang, Garut. Setelah minta izin pemiliknya, saya mengambil beberapa gambar untuk saya gunakan di video ini. Dan izinkan saya untuk berbagi sedikit informasi tentang tanaman atau sayuran sawi hijau caisim ini. Apa itu caisim atau sawi hijau? Caisim dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan Brassica chinensis, juga dikenal sebagai sawi hijau, adalah salah satu jenis sayuran hijau yang umum ditemukan dan dikonsumsi di Asia Tenggara. Caisim merupakan anggota keluarga Brassica dan memiliki daun hijau yang lebar dengan ciri khas tangkai yang agak keras. Ia memiliki rasa yang renyah dan sedikit pahit. Caisim memiliki sejarah panjang sebagai sayuran yang populer di wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sayuran ini bisa digunakan atau biasanya digunakan dalam hidangan tumis, sup, atau dijadikan sebagai bahan dasar dalam mie dan nasi goreng. Dari segi nutrisi, caisim sangat kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Caisim mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan vitamin E. Caisim juga mengandung kalsium, zat besi, kalium, dan asam folat. Konsumsi sayuran ini dapat membantu dan menjaga kesehatan tulang, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mendukung kesehatan jantung. Untuk memasak caisim atau sawi hijau ini, Anda dapat memotong tangkainya dan memisahkan daunnya. Biasanya, daunnya ditumis dengan bumbu seperti bawang putih, cabai, dan saus tiram untuk menghasilkan hidangan yang lezat. Caisim juga dapat dijadikan tambahan dalam sup, mie, atau nasi goreng. Beberapa orang juga mengonsumsinya dalam bentuk mentah dalam salad. Caisim adalah sayuran yang rendah kalori, rendah lemak, dan kaya nutrisi yang sangat baik untuk melengkapi pola makan sehat. Dengan rasa yang segar dan tekstur yang renyah, caisim bisa menjadi pilihan yang baik untuk menambahkan variasi dalam hidangan Anda. Terkait dengan kandungan nutrisinya, caisim juga mengandung senyawa fitokimia seperti glukosinolat dan sulforapan yang memiliki potensi antioksidan dan anti kanker. Senyawa ini dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan memiliki sifat antiinflamasi. Selain itu, caisim juga rendah kalori dan mengandung serat yang tinggi, sehingga dapat membantu menjaga berat badan yang sehat dan meningkatkan pencernaan. Serat dalam caisim juga dapat membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan dan mengurangi risiko penyakit seperti sembelit, divertikulosis, dan kanker usus. Caisim juga merupakan sumber nutrisi penting seperti kalsium yang baik untuk kesehatan tulang dan gigi, serta zat besi yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga stamina tubuh. Kandungan vitamin C dalam caisim dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan memperbaiki proses penyembuhan. Dalam memilih caisim, pilihlah yang memiliki daun yang segar, berwarna hijau cerah, dan bebas dari bercak coklat. Simpan caisim atau sawi hijau dalam lemari es untuk menjaga kesegarannya. Sebelum dimasak, bersihkan dahulu caisim atau sawi hijau dengan mencuci daun dan tangkainya dengan air bersih. Dalam pengolahan caisim, perhatikan agar tidak mengolahnya terlalu lama, sehingga tetap mempertahankan rasa dan nutrisinya. Tumis caisim dengan sedikit minyak dan bumbu pilihan Anda. Tambahkan sedikit air jika diperlukan dan masak hingga caisim cukup layu tapi masih tetap renyah. Jadi kesimpulannya, caisim adalah sayuran hijau yang populer di Asia Tenggara termasuk Indonesia dengan memiliki rasa renyah dan sedikit pahit.
Caisim ini kaya akan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, serat, dan senyawa fitokimia. Menambahkan caisim atau sawi hijau dalam pola makan sehat Anda dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan tentunya memberikan variasi dalam setiap hidangan Anda. Lalu berapakah lama atau umur tanam untuk caisim atau sawi hijau ini? Umur tanam caisim atau sawi hijau dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk variasi genetik, kondisi tumbuh, dan tujuan panen. Namun secara umum, caisim atau sawi hijau dapat dipanen dalam rentang waktu sekitar 40 hingga 60 hari setelah penanaman benih. Pada umumnya, tanaman caisim atau sawi hijau ini mulai dapat dipanen sekitar 30 hingga 40 hari setelah benih ditanam, ketika daun-daun muda sudah cukup besar untuk dikonsumsi. Namun beberapa petani mungkin memilih untuk menunggu hingga tanaman mencapai ukuran yang lebih besar sebelum dipanen. Biasanya sekitar 50 hingga 60 hari setelah penanaman benih. Penting untuk memantau perkembangan tanaman dan memperhatikan ukuran daun serta kualitasnya untuk menentukan waktu yang tepat untuk panen. Terlalu lama menunda panen dapat menyebabkan daun menjadi lebih tua, berbiji, atau kehilangan kelembutan dan rasa yang diinginkan. Jika Anda ingin memperoleh panen yang berkelanjutan, Anda juga dapat menggunakan metode penanaman bertahap, yaitu menanam beberapa kali dengan jeda waktu tertentu sehingga Anda dapat memanen caisim atau sawi hijau ini secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lebih lama. Perlu diingat bahwa estimasi umur tanam ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan, teknik budidaya, dan variasi tanaman yang digunakan. Selalu perhatikan petunjuk penanaman dan panduan yang disediakan oleh penyedia benih atau ahli pertanian lokal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian bagaimana peluang usaha budidaya caisim atau sawi hijau ini? Budidaya caisim atau sawi hijau dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan, terutama dengan meningkatnya permintaan akan sayuran segar dan makanan sehat. Berikut ini adalah beberapa peluang usaha yang dapat dieksplorasi dalam budidaya caisim atau sawi hijau. Yang pertama, budidaya dalam skala kecil. Memulai budidaya caisim atau sawi hijau dalam skala kecil dapat menjadi langkah awal yang baik. Anda dapat menggunakan lahan kecil di halaman belakang, pekarangan rumah, atau menggunakan metode hidroponik jika ruang terbatas. Ini memungkinkan Anda untuk memasok secara lokal atau menjual langsung kepada konsumen di lingkungan sekitar. Yang kedua, budidaya skala menengah atau besar. Jika Anda memiliki lahan yang lebih luas atau ingin mengembangkan bisnis budidaya yang lebih besar, Anda dapat mempertimbangkan budidaya caisim atau sawi hijau ini dalam skala menengah atau besar. Ini melibatkan pemilihan lahan yang sesuai, investasi dalam infrastruktur pertanian, dan pengaturan sistem irigasi yang baik. Yang ketiga, suplai restoran dan pasar swalayan. Restoran dan pasar swalayan sering mencari pasokan sayur segar secara teratur. Menjadi pemasok caisim atau sawi hijau bagi bisnis-bisnis ini dapat memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan dan memanfaatkan permintaan yang stabil. Yang keempat, penjualan secara langsung. Mengorganisir penjualan langsung melalui pasar petani, gerai sayuran segar, atau toko online adalah cara lain untuk memasarkan caisim atau sawi hijau. Ini memungkinkan Anda untuk berhubungan langsung dengan konsumen dan membangun merek sendiri. Yang kelima, produk olahan. Selain menjual caisim atau sawi hijau segar, Anda juga dapat mengolahnya menjadi produk olahan seperti jus, salad, atau hidangan yang siap saji. Inovasi dalam pengolahan dapat memberikan nilai tambah pada produk dan menarik segmen pasar yang lebih luas. Yang keenam yaitu ekspor. Jika Anda memiliki akses dan pengetahuan yang cukup,
Menjual caisim atau sawi hijau ke pasar ekspor dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Namun ini melibatkan pemahaman yang baik tentang persyaratan dan peraturan perdagangan internasional. Sebelum memulai usaha budidaya caisim atau sawi hijau, penting untuk melakukan riset pasar, pelajari teknik budidaya yang baik, dan membangun jaringan bisnis yang kuat. Pertimbangkan juga untuk bekerja sama dengan petani lokal, konsultan pertanian, atau institusi pertanian setempat untuk mendapatkan pengetahuan dan bimbingan yang lebih baik. Itulah beberapa hal tentang caisim atau sawi hijau. Semoga bisa bermanfaat. Jangan ragu untuk meninggalkan pesan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini.